Halo semua, perkenalkan nama saya Krisantiana Stasi Silaban. Perkenalkan, nama saya Brinly Sungkarisma. Dan saya Ardela Michelina Prabowo. Kami dari BINUS Student Learning Community atau BSLC akan membawakan video tentang pentingnya pendidikan untuk anak. Video ini dibuat dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Selamat menyaksikan ya. Dalam rangka pengabdian pada masyarakat BSLC 2021, kami akan membahas tentang pentingnya pendidikan untuk anak. Nah, apa itu anak? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Secara umum, jenjang pendidikan formal di Indonesia terbagi menjadi 6 jenjang, yaitu Pratika. Pratika atau kindergarten adalah program pendidikan usia 2 tahun yang dirancang sesuai kebutuhan perkembangan anak di usia 2-3 tahun, yang khususnya pengembangan di bidang nilai-nilai moral, sosialisasi, emosi, sensori motor, motorik, dan bahasa. Selanjutnya, PAUD. Prasekolah yang juga dikenal dengan istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meliputi pendidikan kelompok bermain atau KB dan taman kanak-kanak atau TK. Prasekolah merupakan jenjang pendidikan yang paling awal, dan di tahap ini anak-anak diajarkan kemampuan berhitung dan membaca. Taman kanak-kanak atau TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini untuk usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal. Secara umum, untuk lulus dari tingkat program TK selama 2 tahun, yaitu TKA selama 1 tahun dan TKB selama 1 tahun. Jenjang berikutnya adalah sekolah dasar atau SD. Adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan 6 SD. Sekolah menengah pertama atau disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus dari tingkat sekolah dasar atau SD atau sederajat. SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 1 SMP hingga 3 SMP. Sekolah menengah atas atau SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus dari tingkat sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, yaitu mulai dari kelas 1 SMA hingga 3 SMA. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembangnya di segala bidang. Namun, apa sih sebenarnya pentingnya pendidikan untuk anak? Mengapa orang tua berperan sangat penting dalam pendidikan anak? Yang pertama, menjadi pondasi bagi masa depan anak. Pendidikan yang baik bertindak seperti pondasi bagi anak untuk mencapai masa depan yang cerah. Dalam pendidikan, anak akan belajar mengolah kemampuan kognitifnya sekaligus kemampuan sosial dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, membangun karakter anak. Pendidikan bukan hanya melulu berkutat pada pelajaran sesuai kurikulum seperti matematika atau sejarah, namun juga pembangunan karakter anak.
Dengan pendidikan yang tepat, anak akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik yang sesuai diharapkan oleh orang tua atau bahkan negara. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Setiap anak memiliki potensi dan karakternya masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Anak yang mendapat pendidikan sejak dini berpeluang untuk hidup lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimilikinya masing-masing. Meningkatkan taraf hidup. Lewat pendidikan, anak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Pentingnya pendidikan tersebut mungkin tidak akan bisa dilihat dalam waktu yang dekat, namun harus menjadi salah satu pertimbangan bagi orang tua untuk memilih jalur pendidikan pada anak dengan baik. Mengurangi angka kriminalitas. Sebuah riset yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak yang teredukasi dengan baik memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan tindakan kriminal dan masuk penjara. Sebaliknya, presentasi kriminalitas akan lebih tinggi bagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah saat belum lulus SMA. Di Indonesia sendiri, pemerintah mewajibkan anak untuk menjalani program pendidikan formal selama 12 tahun dimulai sejak tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Untuk mendukung hal ini, pemerintah pun menggulirkan sejumlah program, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar atau PIP. Berikutnya, saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Kenyataannya, hingga sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Adapun masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh tanah air adalah antara lain yang pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal saja. Biaya untuk properti, sarana, fasilitas pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk di dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dibandingkan meneruskan pendidikan mereka. Permasalahan pendidikan di Indonesia selanjutnya adalah minimnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, sudah sepatutnya murid mendapatkan dan memperoleh buku pelajaran dan latihan lembaran soal. Kurangnya fasilitas perpustakaan atau bahan belajar pembelajaran secara gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan kepada wilayah-wilayah dengan masyarakat kurang mampu. Kualitas tenaga pendidik yang rendah juga menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau GME Report pada tahun 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang harus disediakan adalah papan tulis, meja dan kursi, buku, alat laboratorium, komputer, dan juga perpustakaan. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya apa saja sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua, hingga organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam mengatasi
masalah pendidikan adalah yang pertama, rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, pemberian subsidi, fasilitas penunjang sekolah bagi pelajar yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah memberikan beasiswa khusus bagi pelajar yang membutuhkan atau tidak mampu. Adapun upaya masyarakat atau orang tua dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah membangun organisasi yang membantu menyediakan pembelajaran gratis kepada anak-anak. Yang kedua, membuka donasi untuk disumbangkan kepada pelajaran yang membutuhkan untuk menunjang mereka bersekolah. Dan yang terakhir adalah melakukan kampanye bahwa betapa pentingnya pendidikan untuk anak. Selain itu, upaya organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, mengirimkan tim pengajar ke pelosok-pelosok Indonesia yang kurang mendapatkan akses pendidikan. Yang kedua, memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai betapa pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membuka donasi untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal mengenai pentingnya pendidikan untuk anak. Yang pertama, berapa durasi pendidikan pra-TK atau kindergarten? A. 2-3 tahun, B. 1-2 tahun, C. 1-3 tahun, D. 2-4 tahun, dan E. 1-4 tahun. Jawabannya adalah A. 2-3 tahun. Pra-TK atau kindergarten adalah pendidikan usia 2 tahun yang dirancang sesuai kebutuhan perkembangan anak di usia 2 hingga 3 tahun, yang khususnya pengembangan pada nilai-nilai moral, sosialisasi, emosi, sensori motor, motorik, dan bahasa. Pra-TK atau kindergarten dilaksanakan selama 2 tahun. Yang kedua, pendidikan TK atau PAUD meliputi A. Pra-TK dan TK, B. KB dan TK, C. TK dan SD, E. Pra-TK dan SD, dan E. Pra-TK dan KB. Jawabannya adalah B. KB dan TK. Prasekolah yang juga dikenal sebagai pendidikan anak usia dini atau PAUD meliputi pendidikan kelompok bermain atau KB dan taman kanak-kanak atau TK. Prasekolah merupakan jenjang pendidikan paling awal dan di tahap ini anak-anak diajarkan kemampuan berhitung dan membaca. Yang ketiga, berikut yang bukan menjadi alasan pentingnya pendidikan untuk anak adalah A. Menjadi pondasi masa depan untuk anak, B. Membangun karakter anak, C. Memaksimalkan potensi, D. Meningkatkan taraf hidup, dan E. Memberikan jaminan pekerjaan di masa depan. Jawabannya adalah E. Memberikan jaminan pekerjaan di masa depan. Memberikan pendidikan yang layak untuk anak sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembangnya di segala bidang. Namun, apa sih pentingnya pendidikan untuk anak? Mengapa orang tua berperan sangat penting dalam pendidikan anak? Pertama, menjadi pondasi bagi masa depan anak. Pendidikan yang baik bertindak seperti pondasi bagi anak untuk mencapai masa depan yang cerah. Dalam pendidikan, anak akan belajar mengolah kemampuan sosialnya dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, membangun karakter anak. Pendidikan bukan hanya berkutat pada pelajaran sesuai kurikulum seperti matematika atau sejarah, melainkan juga pembangunan karakter anak. Dengan pendidikan yang baik, anak akan dilatih memiliki kepribadian yang baik yang sesuai diharapkan oleh orang tua atau bahkan negara. Ketiga, memaksimalkan potensi. Setiap anak memiliki potensi dan karakternya masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Anak yang mendapatkan pendidikan sejak dini berpeluang untuk hidup lebih mandiri sekaligus mengoptimalkan potensinya yang dimilikinya masing-masing. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Lewat pendidikan, anak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Pentingnya pendidikan tersebut mungkin tidak akan dilihat dalam waktu yang dekat. Namun,
harus menjadi salah satu pertimbangan bagi orang tua untuk memilih jalur pendidikan yang tepat dan baik untuk anak. Yang keempat, berikut yang bukan merupakan permasalahan pendidikan di Indonesia adalah A. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan, B. Minimnya bahan belajar mengajar, C. Kurangnya penduduk di Indonesia, E. Rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan E. Fasilitas yang tidak memadai. Jawabannya adalah C. Kurangnya penduduk di Indonesia. Hingga sekarang, masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia secara nasional. Adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh tanah air adalah antara lain, pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya di lembaga formal dan informal saja. Biaya untuk properti, sarana, fasilitas pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk di dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka cenderung untuk memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dibandingkan meneruskan pendidikan mereka. Permasalahan pendidikan di Indonesia selanjutnya adalah minimnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, sudah sepatutnya murid mendapatkan dan memperoleh buku pelajaran dan latihan lembaran soal. Kurangnya fasilitas perpustakaan atau bahan belajar pembelajaran secara gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan kepada wilayah-wilayah dengan masyarakat kurang mampu. Kualitas tenaga pendidik yang rendah juga menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Menurut Global Education Monitoring Report pada tahun 2016 oleh UNESCO, menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang harus disediakan adalah papan tulis, meja dan kursi, buku, alat laboratorium, komputer, dan perpustakaan. Yang kelima, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Pernyataan tersebut tertulis dan terdapat pada A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998, dan E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Berikut adalah link referensi untuk soal pembahasan pentingnya pendidikan untuk anak. Sekian pembahasan kami kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.